Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Masih dengan materi MTCNA, kita akan belajar mengenai routing. Jadi, routing itu ibarat seperti kantor pos ya teman-teman, bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Nah, jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain, dan routing bekerja pada layer 3 networking models. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni konsep klasifikasi routing. Jadi, routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah static routing, yaitu yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis, router akan mencari jalannya sendiri. Nah, untuk dynamic routing sendiri itu terbagi menjadi dua konsep, ada yang bernama IGP atau Internet Gateway Protocol dan EGP atau Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Mudahnya adalah jaringan memiliki kebijakan routing yang sama, contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan EGP yang digunakan pada Inter-Autonomous System Routing atau digunakan untuk routing antara AS yang berbeda. EGP biasanya digunakan dalam internet, contohnya seperti kampus ke ISP, ISP ke ISP, sekolah ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lain-lain. Kemudian ada protokol di IGP, ia terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah jenis Distance Vector Routing Protocol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Contohnya adalah RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian ada Link State Routing Protocol. Itu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth, contohnya seperti USPF, ISIS, dan jenis yang ketiga adalah Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari distance dan link state. Contoh protokolnya adalah EIGRP. Kemudian untuk EGP, ia memiliki satu jenis protokol saja, yakni BGP. Kita lanjut ke routing table dan route flag. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table. Jadi, routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, atau juga berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Untuk routing table, ia terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol dan semua route untuk network yang directly connected ke router, serta terbentuk dari konfigurasi tambahan yaitu routing route static. Pada routing table nantinya kita akan melihat informasi melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing. Seperti D itu artinya dynamic, A untuk aktif, C itu untuk connected, dan lain sebagainya. Perhatikan untuk salah satu contohnya adalah DAC yang berarti Dynamic Active Connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Ada pula AS yaitu Active Static yang artinya ia dilakukan secara manual. Oke, kita lanjut ke routing static, pendahuluan static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Maksudnya, jika cangkupan routingnya itu tidak terlalu besar atau masih bisa dihandle, itu bisa menggunakan static routingnya. Contohnya itu antara cabang pusat. Kemudian, cara kerja static routing itu sama dengan routing-routing lainnya. Hanya saja dalam menambahkan informasi ke route table itu secara manual. Nah, rumus dari static routing itu apa sih? Terus apa sih itu static routing? Dan cara konfigurasinya itu bagaimana? Itu mudah sekali teman-teman. Kita tinggal tentukan mau kemana dan lewatnya itu mana. Kalau kita lihat pada topologi, misalkan router 1 mengakses network yang ada di router 2, jadi router 1 ingin mengirim data ke TCP yang terhubung ke router 2, maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mengirim TCP data harus dikirim melalui port tertentu itu, yaitu Ether 1. Selanjutnya ada karakteristik dari static routing, yaitu mudah dikonfigurasikan pada skala yang cangkupannya skala kecil, hanya membutuhkan resource yang ringan dan tidak cocok untuk jaringan yang berskala menengah besar. Kita lanjut ke routing static routing 2 router pendahuluan. Di sini kita akan mulai masuk ke dalam studi kasus, dan di sini sudah saya siapkan 3 studi kasus. Nah, nanti topologinya itu akan terdapat 4 router yang nantinya keempat router tersebut itu akan kita koneksikan. Nah, pada topologi tersebut akan ada yang namanya mikrotik utamanya atau router utamanya.
dia akan dikonfigurasi WAN, sehingga router lainnya itu ketika ingin koneksi internet, router utama ini akan menjadi perantaranya. Langsung saja kita masuk ke lab pinetnya. Nah, di sini sudah saya siapkan 2 router, 1 ISP, kemudian ada 2 VPC. Untuk ISP-nya di sini saya menggunakan tipe cold NAT ya, yang mana nanti dia akan mendapatkan IP 10 titik berapa gitu. Nah, ini bisa kita hubungkan kabelnya dari ISP ke router 1 atau router utamanya ya. Nah, jika sudah, kemudian di sini teman-teman bisa buka terminal router utamanya. Teman-teman bisa login terlebih dahulu, kemudian kita cek IP address-nya. Nah, di sini saya mendapatkan 10.0.137.52/24. Nah, IP tadi pada router 1 bisa kita tuliskan pada node-nya. Kita klik kanan pada Ether 1, kemudian klik edit. Kemudian di sini kita klik pada label, kita tulis IP yang tadi. Kenapa sih ini X? Karena nanti dia itu berubah teman-teman. Karena dia ini adalah DHCP. Lalu di sini kita apply. Nah, nanti dia ada di atas router satunya. Nah, di atas router ini kita bisa tulis IP-nya, klik kanan, kemudian klik yang teks. Kemudian kita hubungkan kabel juga dari router 1 ke router 2-nya. Jadi, nanti setiap routernya itu akan memiliki jaringan lokal. Di sini kita bisa sambungkan klien ke masing-masing router terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini saya sudah menyiapkan node-nya ya. Jadi untuk IP 10.1 ini kita berikan untuk Ether 2 di mikrotik pertama. Kemudian untuk 2.0 untuk Ether 1 di mikrotik kedua. Lalu IP 1.1 ini untuk Ether 3 di mikrotik pertama yang mengarah ke klien. Dan IP 2.1 kita letakkan di Ether 2 pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien. Di sini ya, teman-teman. Untuk IP 1.2 ini milik VPC 1, kemudian yang 2.2 ini milik VPC 2. Kemudian di sini kita dapat simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0. Karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0. Dan yang terakhir adalah network yang digunakan pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita dapat mengubah hostname untuk mikrotiknya. Di sini kita ubah pada mikrotik yang pertama dengan komen system identity set name sama dengan router 1. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan juga untuk router 2-nya. Kita lanjut ke routing static routing 2 router lab. Sebelumnya kan kita sudah mempersiapkan topologinya ya. Nah, sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan pinet lab terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa buka command prompt. Nah, teman-teman bukanya dengan run as administrator ya. Kemudian ketikkan root add, lalu masukkan IP network pinet lab. Kemudian kita tambahkan max-nya yaitu 255.255.255.0. Karena ia /24 atau prefix-nya itu /24. Lalu masukkan gateway-nya yaitu IP pinet lab. Nah, jika sudah, kita coba enter. Lalu kita coba ping ke mikrotik utama. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil untuk ping. Selanjutnya kita bisa buka Winbox untuk konfigurasi static routing-nya. Di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roamon. Pada Winbox, teman-teman bisa pilih menu Tools, kemudian klik yang Roamon. Kemudian di sini teman-teman bisa centang pada bagian Enable, lalu kita Apply dan OK. Kemudian kita juga akan mengaktifkan fitur Roamon di mikrotik 2. Pada terminal di sini kalian ketikkan tool Roamon set enable sama dengan yes. Kemudian enter. Maka di sini untuk router 2 sudah aktif fitur Roamonnya. Oke, sekarang kita buka Winbox lagi. Di sini pilih yang more dan pilih yang new Winbox. Di sini teman-teman dapat connect menggunakan IP router 1. Jika sudah, teman-teman bisa klik yang connect to Roamon. Nah, pada bagian Roamon akan teridentifikasi router 2-nya. Di sini teman-teman bisa klik yang MAC address, kemudian klik connect.
Nah, setelah berhasil menggunakan fitur Roamon, kita lanjutkan untuk konfigurasi di setiap interface-nya atau addressing. Untuk yang pertama, kita bisa lakukan di router 1 terlebih dahulu, klik menu IP, kemudian klik addresses. Nah, di sini kita klik add, lalu masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk interface-nya pilih yang Ether 3. Lalu tambahkan lagi untuk yang Ether 2. Jika sudah, kita klik OK. Kita lanjut untuk addressing di router 2-nya. Kita ke menu IP lalu ke addresses. Kita klik add. Di sini kita masukkan IP yang berada di address 1 terlebih dahulu. Dan klik OK dan lakukan addressing yang mengarah ke kliennya. Untuk interface-nya menggunakan Ether 2 ya. Lalu klik OK. Selanjutnya bisa kita cek route table-nya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik IP, kemudian klik yang routes. Nah, di sini perhatikan terdapat route flag DAC yang artinya Dynamic Active Connected. Jadi, ini artinya sudah aktif dan juga terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dynamic. Juga artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface baik itu yang mengarah ke klien ataupun router, sebelahnya itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun perhatikan untuk network yang 2.0, yang ini ya teman-teman, ini tuh belum terkoneksi karena belum terdaftar. Sedangkan network yang lain itu sudah terdaftar. Maka dari itu kita perlu lakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Kita klik add. Nah, rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Nah, karena kita mau ke network 2.0, kita ketikkan tujuan kita yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian kita masukkan kita mau lewat mana nih. Karena dari router 1 ke network 2.0, maka kita melewati Ether 1. Jadi bagian gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.2. Nah, nantinya akan ada informasi AS yaitu active static. Kemudian kita juga akan lakukan pada router 2. Nah, perhatikan di sini kan hanya ada dua, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya. Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke 1.0 itu belum bisa karena di routing tabelnya itu belum terdaftar. Langsung saja kita tambahkan, kita klik add. Di sini karena dia melewati Ether 2, maka untuk gateway-nya kita bisa gunakan 10.10.10.1. Nah, untuk DSD address-nya kita masukkan network yang ingin kita tuju yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian kita apply, lalu OK. Maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1 itu akan berhasil ya, karena pada routing table-nya itu sudah terdaftar. Nah, di sini kita buka VPC 1-nya. Kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24. Untuk gateway-nya di sini gunakan 192.168.1.1/24. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan ke VPC 2-nya. Caranya sama ya teman-teman, mungkin di sini saya akan percepat saja. Nah, jika sudah melakukan semuanya, maka kita sudah berhasil melakukan static routing pada dua router. Kita lanjut ke routing static routing 3 router pendahuluan. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan juga VPC sebagai klien. Dan di sini saya juga sudah merubah hostname-nya Symmetric menjadi router 3. Dan perhatikan pada IP-nya, untuk Ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1/24. Adapun IP router pada Ether 1 memiliki IP 20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada Ether 2-nya menggunakan IP 3.1/24. Sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24. Dan di sini saya juga sudah menuliskan networknya yaitu 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Nah, di sini saya juga sudah mengaktifkan fitur Roamon-nya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke routing static routing 3 router lab. Teman-teman bisa masuk ke Winbox. Di sini saya sudah login ke router 3 via router 1 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik IP lalu klik addresses. Klik add. Nah, di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 terlebih dahulu yaitu 192.168.3.1/24. Lalu OK.
Kemudian kita tambahkan lagi address yang mengarah ke router 2 pada ether 1 yaitu 10.20.22/24. Nah, jadi untuk perbedaannya, untuk router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk ether 3. Di sini kita isikan IP-nya yaitu 10.20.20.1/24. Jangan lupa interface-nya ini ether 3 ya teman-teman, dan kita oke. Kemudian kita bisa ke router 3-nya, kita klik IP, lalu klik routes. Perhatikan di sini hanya terdapat dua route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Jadi sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Untuk caranya di sini sama persis ya. Jadi mungkin di sini akan saya percepat videonya. Selanjutnya kita tambahkan network baru untuk router 3 yaitu 10.20.20.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 192.168.3.0 di kedua router yang lain. Kita ke router 1 terlebih dahulu, klik IP, kemudian klik routes, klik add. Nah, di router pertama karena ia melewati ether 1 berarti gateway-nya yang digunakan adalah 10.10.10.2. Maaf, ini ada kesalahan ya teman-teman. Ini itu harusnya 10.10.10.2. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu kita lakukan juga di router 2-nya, ke IP lalu ke routes. Untuk di router 2 di bagian gateway kita gunakan 10.20.20 karena ia melewati ether yang dimiliki oleh router 2. Kemudian selanjutnya kita lakukan addressing di VPC-nya, kita ketikkan IP 192.168.3.2/24. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.3.1/24. Lalu kita akan coba ping ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Kita ping menggunakan IP VPC 2. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia berhasil ping yang menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routing. Oh iya, di sini saya mau memperkenalkan sesuatu pada teman-teman, namanya itu trace. Jadi, trace itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang dilewati hingga ke tujuan. Contohnya di sini saya trace ke VPC 2 yang IP-nya 2.2. Berarti di sini trace 192.168.2.2. Nah, perhatikan di sini akan terlihat tahapan jalurnya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke routing static routing 4 router pendahuluan. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan juga VPC sebagai klien. Dan di sini saya sudah merubah hostname MikroTik-nya menjadi router 4. Dan perhatikan IP-nya. Untuk ether 3 yang dimiliki router 3 dan mengarah ke router 4 akan mendapatkan IP 30.1/24. Adapun IP router pada ether 1 memiliki IP 30.2/24. Kemudian untuk router 4 yang mengarah ke klien pada ether 2-nya menggunakan IP 4.1/24. Sedangkan untuk VPC 4 kita akan gunakan 4.2/24. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan networknya yaitu 10.30.30.0 dan juga 192.168.4.0. Nah, di sini saya juga sudah mengaktifkan fitur romannya ya. Sekarang kita lanjut ke routing static routing 4 router LED. Seperti biasa, di sini saya sudah connect ke router 4 via router 1. Kemudian di sini kita tambahkan addressing dulu pada router 3 yang ada di ether 3. Kita ke router 3 terlebih dahulu ya. Kemudian kita ke menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita klik add, kemudian kita tambahkan yaitu yang 30.1. Kemudian di interface pakai yang ether 3. Lalu kita apply dan oke. Kemudian kita kembali ke Winbox router 4-nya, klik menu IP lalu klik addresses. Di sini kita lakukan addressing untuk IP 30.2 dan juga 4.1. Di sini kita klik add. Kemudian kita tulis 10.30.30.2/24. Untuk ethernya di sini ether 1 ya. Kemudian kita apply lalu oke.
Kemudian klik add lagi. Di sini untuk IP-nya itu yang mengarah ke klien yaitu 192.168.4.1/24. Kemudian ethernya ini yang ether 2. Lalu kita apply, kemudian oke. Kemudian kita coba lakukan addressing pada PC 4-nya. Kita buka terminal PC 4-nya. Oke, untuk addressing pada PC 4-nya kita tulis IP 192.168.4.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.4.1/24. Kita enter. Oke, selanjutnya kita daftarkan network barunya pada router 4-nya, yaitu network yang 3.0, 20.0, 2.0, 10.0, dan 1.0. Kita ke menu IP, kemudian routes. Klik add. Di sini kita isikan untuk network yang 3.0 terlebih dahulu ya. Kemudian gateway-nya, karena dia melewati Ether 3 pada router 3 berarti 30.1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk network yang 2.0. Gateway-nya sama ya. Kita tambahkan lagi untuk IP network 1.0. Gateway-nya sama lagi. Kemudian kita tambahkan lagi untuk network yang 20.0 dan 10.0. Untuk gateway-nya masih sama ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan pada router 3. Ke IP, lalu ke routes. Di sini kita tambahkan network 4.0. Gateway-nya 10.30.30.2. Karena ia itu melalui IP Ether 1 pada router 4. Kemudian kita oke. Kemudian kita ke router 2. Di sini kita daftarkan network 30.0 dan 4.0 dengan gateway 10.20.20.2. Sekarang kita ke router yang ke-1. Di sini kita daftarkan network seperti tadi dengan gateway IP Ether 1 pada router 2 yaitu 10.10.10.2. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Sekarang kita uji ping, klik more, lalu klik new terminal. Di sini kita coba ping ke IP 30.2. Nah, di sini saya besarkan terlebih dahulu ya. Di sini kita coba ping ke IP 30.2. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke routing static routing with internet. Tadi kita sudah berhasil melakukan routing ke semua perangkat yang ada, tapi kita belum melakukan sesuatu yang membuat dari sisi klien dan routing 234 itu bisa akses internet. Jadi sekarang mereka itu belum bisa akses. Yang perlu kita lakukan di sini adalah konfigurasi default route. Jadi ketika misal router 2 ingin akses internet, maka nanti kita arahkan ke internet dengan menggunakan gateway yang telah ditentukan. Di sini kita coba tambahkan default route-nya. Di router 2 kita coba melalui new terminal. Di sini kita tulis IP route add gateway sama dengan 10.10.10.1. Karena kalau mau ke internet itu melewati IP Ether 2 pada router 1 yaitu 10.10.10.1. Kita coba cek. Nah, maka di sini dia sudah memiliki DST address 000/0 yaitu default route. Selanjutnya kita tambahkan juga pada router 3 dan 4-nya. Di router 3 saya mau coba menambahkan dengan GUI. Kita klik add dan untuk DST address-nya kita biarkan 0 saja. Lalu gateway-nya IP Ether 3 pada router 2 yaitu 10.20.20.1. Kemudian kita oke. Kita lanjut ke router 4. Di sini kita klik plus. DST address-nya kita biarkan kosong, kemudian gateway-nya 10.30.30.1. Kemudian kita oke. Nah, konfigurasinya telah selesai. Langkah terakhir adalah mengaktifkan file firewall NAT pada router 1 karena router lainnya kalau mau internetan itu melalui router 1. Jadi kita konfigurasikan NAT. Di sini kita ke router 1 terlebih dahulu ya. Ke IP, kemudian pilih yang firewall. Lalu klik menu NAT. Di sini kita klik add. Untuk chain-nya ini saya menggunakan yang SRC NAT.
Dan out interface-nya ini menggunakan yang Ether 1 ya. Kemudian ke bagian action, di sini kita gunakan yang masquerade. Lalu kita apply, lalu oke. Dan kita coba uji mulai dari router 4-nya. Di sini kita klik yang new terminal. Nah, di sini kita bisa lebarkan saja. Kita coba ping 888. Nah, perhatikan di sini berhasil. Tapi kalau kita coba ping google.com, dia akan gagal. Kenapa? Karena kita belum setting IP DNS-nya. Di sini kita setting dengan IP DNS set server sama dengan 8888. Kemudian kita coba ping google.com. Perhatikan di sini telah berhasil ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman bisa lakukan setting DNS-nya pada router yang lainnya sendiri ya. Kita lanjut ke routing dynamic, konsep dynamic routing. Jadi, dynamic routing itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini dapat memudahkan ekspansi saat memiliki jaringan yang kompleks atau sudah mulai menengah besar. Konsep dynamic routing itu ada dua, yaitu IGP dan juga EGP. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu pada materi yang ke-1 yang akan kita pelajari nanti, itu hanya yang OSPF. Jadi, nanti OSPF ini akan kita coba terapkan pada topologi kita yang sebelumnya. Kita lanjut ke routing dynamic, pengenalan OSPF. OSPF adalah kepanjangan dari Open Short Passphrase. OSPF yaitu salah satu protokol routing dinamik pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF ini support IPv4 dan juga IPv6. Cara kerjanya adalah dengan mencari root jalur tercepat berdasarkan bandwidth di line dan load. Protokol OSPF ini menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF ini mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Untuk area-area dari OSPF ini ada backbone, kemudian ada default area, ada stub area, dan not so sleepy area. Tapi kita tidak perlu pusing tentang area-area ini, intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita saja. Jadi kalau ada network baru, nanti bisa kita aktifkan dynamic routingnya. Sekarang kita lanjut ke routing dynamic OSPF prepare topology. Jadi, hal yang akan kita lakukan kali ini adalah mendisable static routing yang kita buat sebelumnya, mulai dari router 1 hingga 4 untuk yang AS. Jadi langsung aja kita disable ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke routing dynamic OSPF, tes koneksi, dan redistribute default route. Setelah melakukan konfigurasi OSPF tadi, selanjutnya kita lakukan testing koneksi. Di sini saya berada di terminal router 4. Di sini kita coba ping ke router 1, ping 10.10.10.1. Perhatikan, maka di sini berhasil ya teman-teman. Nah, misalkan nih kita tuh males banget mau menyalakan kliennya. Nah, kita bisa lakukan walaupun kita tidak menyalakan klien dari setiap routernya. Misal, antara router 4 dan PC 4 itu kan networknya 4.0. Nah, kita bisa lakukan ping dengan menggunakan SRC address saja. Jadi, seakan-akan yang ngeping itu 4.0 dengan tujuan kemana saja. Misal di sini kita mau ping ke 2.0, maka di sini ping 192.168.2.1. Ini adalah sebagai networknya router 2. Kemudian kita tulis SRC strip address sama dengan 192.168.4.1. Jadi ini tuh membuat seolah-olah yang tinggi itu network 4.0, tapi ini melalui router 4. Kita coba enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Sebelumnya kita kan sudah melakukan default static pada router-router, tapi sudah kita disable. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan redistribute default route agar mereka itu bisa internetan. Langsung saja kita ke router satunya, kita ke routing, kemudian ke OSPF. Nah, di sini kita bisa ke instance, kita bisa buka konfigurasi ini ya. Kita fokus ke yang redistribute default route. Ini terdapat opsi always dan juga if install. Kalau if install, misalkan router 1 punya default route, dia itu akan melakukan redistribute default route. Tapi kalau cuma always, itu kalau router 1 tidak memiliki default route, maka dia akan tetap melakukan redistribute. Jadi di sini kita bisa pilih yang if installed as type 1. Kemudian kita apply, lalu oke. Kita cek apakah router-routernya itu sudah terdapat default route-nya. Kita coba cek pada router 2.
ke IP, kemudian ke Roots. Sekarang kita coba uji ping, kita klik ke New Terminal. Di sini teman-teman bisa tambahkan DNS agar dia itu bisa ping ke google.com. Nah, jika sudah ditambahkan, otomatis dia itu bisa ping ke google.com ya teman-teman. Sekian pembahasan saya pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada materi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.